ada yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya. liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Cangcut terus lagunya gini. Perdamaian. Itu masih solis. Seperti meleset-lesetin. Ya gimana sih Audi? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Para teman balik lagi masih di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Masih ditemenin sama Wibi, ditemenin juga sama bintang tamu, bintang tamu yang baru aja kemarin kita kenal, tapi akrabnya udah kayak temen lama ya. itu namanya sefrekuensi, itu namanya apa ya, chemistry ya, mungkin ya, chemistry. Karena kemarin tuh kita ketemu di event yang sama pada saat eventnya second anniversary-nya Arkan. Kita kenalan dulu, ada siapa di samping kiri saya? Halo, nama saya Devari Kusuma. Biasa dipanggil Artam. Artam. Devari Kusuma. Artamnya dari mana? Jadi Artam itu bermula dari jokes anak-anak. Oh, jokes Biasa anak-anak. dipanggil Ari kan. Cuman di komplek itu karena kebanyakan pasangan Namanya Ari. ditambahin nama bapak. Jadi Artam tuh Ari Tamrin. Oh, Iya biasa. Tamrin loh. Ini anaknya Tamrin City. Anak muda. Dulu zaman dulu kan gitu ya. Suka ceng-cengan anak-anak. Suka ceng-cengan nama bokap kan. Yang kayak akhirnya anak-anak komplek, anak-anak Perum tuh kayak udah deh, daripada pusing manggil Ari yang nengok 3. Iya benar. Kita bikin aja Artam. Tapi kalau Ari yang 1 dan Ari yang ketiga tuh enak tahu panggilannya. Ari 1, Ari 3, kalau Ari yang kedua tuh Ari-Ari panggilannya. Benar. Kalau misalnya di chat ya. Iya benar. Ari. Ada jadi Ari-Ari, ya kan gak enak. Ari-Ari oke, boleh. Jadi Deva Hari Kusuma biasa dipanggil Ari, tapi lebih akrab dipanggil Arta. Ini adalah salah satu fotografer di Cikampek. Asli Cikampek nggak sih ya? Asli Cikampek ya. Asli Cikampek yang mengawali, yang sekarang ini sedang menjadi bagian keluarga besar dari Karisma Fotografi. Yang dimana, karena gue bukan anak fotografi ya, tapi gue mendengar kalau ternyata si Karisma ini salah satu studio yang lumayan legend di Cikampek. Iya nggak sih? Gimana? Bisa dibilang ya di Kerawang nih. Di Kerawang yang letaknya memang ada di Cikampek. Ya, Iya benar. kan? Itu lokasi di mana sih si Karisma Fotografi? Karisma Foto itu lokasinya di pasar, dekat pasar. Itu kalau yang sebelah kiri bukan sih ya? benar, yang samping Alfa Mart banget. Patokannya samping Alfa. Itu lewat Oli ya, Bi? Iya benar. Itu ketutup sama asap ayam bakar gitu. Iya benar. Karena ciri khasnya Cikampek ya depan plaza itu ayam bakar doang. Ayam bakar doang. Iya kan? Martabak ayam Jadi bakar. kalau udah nyium bau ayam bakar, wah Cikampek nih. Nah, benar. Jangan sampai orang yang mau foto ke situ, set udah cakep ya kan, lewatin ayam bakar dulu, bau asap. Bener, lumayan sih nyampe dalam. Jadi aromanya kecium tiap hari. kecium. Alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda dekat samping Plaza Cikampek lah ya, dekat Iya, ke situ nomor ya. 5C. Nomor 5C. Nah, kita ngobrol dulu, sebelum kita ngobrolin dulu karismanya, kita ngobrol dulu Arinya nih, Artamnya sendiri. Lo bergelut di fotografi udah berapa lama, Kari? Gue bergelut di fotografi itu berarti dari tahun ke dunia komersil sih dari 2016. Komersilnya 2016. Kalau yang kayak dari lo mulai tertarik dan iseng-iseng Itu dari tahun 2014. 2000, jaraknya 2 tahun lah ya. 2 tahun. Betul. Jadi perjalanannya tidak terlalu banyak hal-hal drama, sedih segala macam. Terus perjuangan dibayar murahnya sedikit. Bisa dibilang Banyak juga sih. Banyak juga soalnya ya gitu lah. Oke. Berarti di 2014 lo mulai tertarik. Awalnya apa yang membuat lo tertarik ke dunia fotografi? Ataukah berdasarkan karena keresahan? Karena orang gitu ya, Bi. Kalau udah datang ke sini gara-gara resah, gue kalau di foto selalu shaking sama teman. Angle-nya suka nggak benar apa segala macam.
kalau gue Lebih ke apa? mau jadi fotografer tuh awalnya resah karena jomblo. Oke. Kenapa bisa sangkut paut jomblo dengan lo akhirnya memilih fotografi? Jadi dulu tuh zaman gue SMP, gue nggak SMA ya, SMP tuh kayak teman-teman gue yang punya kamera tuh ceweknya banyak. Yang punya kamera, karena si cewek-cewek ini tuh pengen difotoin. Foto, karena kan 2011 tuh masih awal-awal mulai Instagram normal ya. Betul, ya, betul. orang tuh butuh foto-foto ya kan. Akhirnya 2 SMP tuh gue ngeliat itu, akhirnya coba lah nyoba-nyoba kayak pinjam teman apa segala macam. Benar-benar menggeluti kamera itu 2014. Karena ya 2014. Udah kamera pakai kamera profesional. Sebenarnya semi sih. Cuma saat itu emang udah mumpuni lah itu kamera. Tapi kamera orang. Oke. Masih pinjem nih. Masih ceritanya. minjam. Jadi karena gue mau bergelut di dunia fotografi itu kayak akhirnya gue belajarnya dari mana ya? Duit nggak punya, nganggur. Akhirnya gue kerja di warteg orang. Awalnya. Terus yang punya warteg punya kamera. Punya kamera. Bener itu. Bener. Oke. Serius. Jadi kayak gue kerja, kebetulan si yang punya wartegnya ini juga teman gue juga. Oke. Nah, akhirnya gue kerja di dia sebagai tukang cuci piring. Awal gitu. Tahun 2014-an. 2014-an. Karena kan nggak mungkin ya ngajakin main orang tuh kayak tiap hari masa ya gue ajakin main kan. Sampai akhirnya gimana nih caranya gue ketemu orang ini tiap hari. Karena gue butuh belajar kameranya. Akhirnya gue masuk ke warteg dia. Oke, dengan tujuan buat bisa pinjam kameranya gitu kan. Karena lo kayak kalau ngajak main tanpa ada apa juga gak enak. Iya. Atau kayak lo harus mengorbankan lo makan di warteg dia. Nah, itu kan. Ya udah gitu. Gue mikir kuliah kapan lagi dibayar ya kan. Akhirnya gue masuklah ke wartegnya itu. Akhirnya belajar selama 3 bulan. Temen gue juga mikir. Ini orang ngapain ya? Nyari apa gitu? Masih muda. Mana masih muda gitu ya? Temen gue ini, lu kenapa sih mana masih muda? Yang punya warteg ini. Temen gue gitu. Akhirnya dia tahu kalau gue masuk ke wartegnya. Akhirnya lu bilang. Iya, karena gue mau belajar fotografi dan gue nggak punya modal selain kemauan gitu kan. Akhirnya numpung ada Kemaluan punya dong. Punya dong. Iya harus tahu malu. Nggak boleh. Tapi hari itu gue nggak tahu malu banget. Mengorbankan maunya itu ya. gitu kan. Iya. Set, ya udah akhirnya dari situ lah gue dipecat secara tidak hormat gitu kan. Serius? Di warteg? Gara-gara tahu visi misi lu. Akhirnya temen gue bilang, udah main aja. Jadi jangan sampai lu ngorbanin masa muda lu. Tapi teman lu keren. Teman lu. Alhamdulillah. Eki. Yang mana? Ada lah. Bukan Darkan kan? Bukan. Eki. Oh iya benar. Oke. Gitu sih sampai akhirnya ya udahlah. Akhirnya gue belajar tuh sama dia. Main bareng. Jadi satu kamera 2-an. Gitu. Jadi akhirnya gue belajar dari dia bareng-bareng. Oke, awal-awalnya kayak objek-objek yang lo pakai, yang lo shoot apa aja? Karena resah jomblo akhirnya model yang gue kejar kan, kayak dia gitu. Siapa tahu ada yang nyang. Bener, ternyata nggak ada sama sekali. Sedih banget, udah sedih, timpa sedih. Oke. Jadi model-model lu dapat dari mana? Dari dia. Dari relasi itu dia emang luas banyak. kan, karena dia lebih dulu terjun di dunia fotografi gitu kan. Dari situ awal-awal model. Trade model yang ternyata awal mula tujuan gue mau nyari pasangan gak tercapai. Tujuan lo selalu itu ya, kayak tadi lo mau memasuki fotografi, lo masuk warteg dulu. Terus kayak tujuan lo sebenarnya keresahan karena lo jomblo, oke. Lo akan menjadi fotografer wanita-wanita cantik dengan tujuan siapa tahu nyangkut. Taunya nyangkut. Ininya kurang bagus. Iya benar. Gitu. Terus dari situ lo masih melanjutkan lo untuk tetap di fotografi? Masih. Nah, jadi si Aiki ini kebetulan salah satu temen gue yang di dunia motor juga. Nah, saya masih satu komunitas, satu organisasi. Sampai akhirnya gue sama dia ini pernah ada satu event. Ya, eventnya bareng sama bos gue. Oke, yang dari Karisma ini sekarang. Gitu kan. Nah, si manajer Karisma ini kebetulan temennya nggak gue. Gitu kan, sampai akhirnya tetangga gue tuh pernah ngomong, udah lu masuk Karisma aja, ntar gue coba ajuin kayak gitu-gitu ya. Ternyata pas banget ada event, gue ketemu tuh sama manajernya di acaranya bosnya, bos gue kan sekarang. Akhirnya ketemu ngobrol, oke, udah. It's simple, kayak
gue ngasih CV malam, besoknya dipanggil. Ya Allah, gue dari awal nge kamera dikasih alat beginian ya, seneng lah ya kan. Nah, akhirnya masuk lah ke Karisma itu 2016 karena Karisma katanya butuh tim, karena dia buka studio baru kan yang Jam itu. Jadi udahlah gue masuk dan lebih intens banget belajar di sini. Oke, jadi awal-awalnya bareng sama Iki, terus akhirnya tanpa sengaja lo ada rezeki untuk kerja di Karisma sampai saat ini gitu ya. Benar. Oke, di Karisma sendiri lo berarti jadi fotografer ya? Fotografer. Ada khusus nggak sih fotografer yang di Karisma sendiri? Sebenarnya semuanya bisa sih. Jadi di kita tuh satu tim semua bisa kayak one stop football gitu lah, kayak ya dari marketing apa, karena kita saling isi lah. Fotografer tuh semua bisa. Cuman kalau untuk foto baby, Iya. kan Ada kadang- tema itu ya? ada. Maksudnya yang kayak paket-paket kayak prewedding, ada baby khusus apa? itu ada, karena kalau baby gue yang motoin nangis. Gitu kan, jadi ada fotografer yang Gue mau lucu. bilang lo tahu karena apa yang ada di kepala gue cuman gak enak. Jadi gue secara jujur aja gitu kan ya. Iya, bener. Kayak foto baby, takut nangis. baru gue masuk babynya udah nangis. Iya Ya benar. kan? Kalau cewek, kayaknya langsung muka. Ya elah, kenapa sih ini sih gitu kan. maksud segitunya. Terakhir kemarin pas datang ke studio pas ngelihat nggak jadi. Kabur duluan ya. Kabur duluan. Tapi lo banyak udah banyak nangani banyak objek ya, bisa dibilang objek ya kalau foto ya, objek ya, nggak objek seninya nih gitu ya. Lo expert di mana nih sih hampir di 5 tahun ini, atau yang awal lo memulai itu di apa dulu, terus akhirnya lo ngerasa kayaknya gue zona ini nih yang paling ngerasa gue paling oke hasilnya. Tunggu sesaat lagi, jangan dulu dijawab, talk show banget ya kan. Malam hari ini kita lagi live streaming juga di Karisma Fotografi. Fotografi. Disapa dulu dong. Halo semua teman-teman Karisma Fotografi. Yang ada di Instagram, coba ya. Gue mau cek nih, udah ada sekitar 4 juta viewers. Ini sekarang ada 8 yang nonton nih, yang nonton. hadir katanya. Siapa Bi? Raditson hadir. Lu mah emang ini banget apa namanya ngintil terus ya. Penonton setia ya. Iya, ini apa bukan pencitraan, apa namanya panjat sosial. Dompleng mulu lo. Radit Sound. Tim horenya gitu kan. Iya benar. Teman-teman Radit Sound terus juga yang lain-lain yang lagi pada nonton disapa Halo. aja. Mas Aldi, obstacle. Tadi juga nonton. Dia Sempat dia nonton. ngechat. Siap. Kalau gitu. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Objek apa aja yang sering difoto sama Artam. Terus juga gimana keseruan, suka duka dan segala macam menjadi seorang fotografer. Hampir kurang lebih 6 tahunan berarti lah ya. Nanti kita bakal balik lagi. Wibi masih bakal terus temenin di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Sahabat tetangga, siaran paling asik bareng tetangga balik lagi. Masih ada Wibi malam ini ditemenin sama Artam dari Karisma Fotografi. Keren banget nih. Lagi pada nonton teman-teman followersnya dari Karisma Fotografi. Tapi gue pengen tahu, kalau versi gue kan tadi kan Karisma Fotografi ini salah satu studio foto yang legend nih di Cikampek. Ini dari tahun kapan sih ya? Tahun. Yang lo tahu gitu, lo tau nggak sejarahnya Karisma? Harusnya lo ngulik sih sebagai karyawannya. 34 tahun. 34. Lebih tua dari Tahun gue. tepatnya juga gue nggak tahu. Oke. Pokoknya bos gue belum lahir. 1 tahun kemudian lahir Karisma. Oh iya. Jadi ini bisnis turun temurun. Turun temurun dari atas. Oke. Dari atas tuh kayak gimana? Dari bapak orang tuanya bos ya. Dan akhirnya diturunin. Jadi sebelum si bos-bos lahir ini itu udah ada. studionya udah ada. Edan. Di Cikampek. Basicnya awalnya di Cikampek. Awalnya di Cikampek, di situ-situ aja. Di lokasi itu. Bener. Oke. Gak pindah-pindah sih. Nah, Cuman perkembangannya selama hampir di 4 apa 36 tadi? 34. Di 34 tahun ini sudah ekspansi ke tempat-tempat lain nggak, atau udah punya cabang di tempat lain nggak selain yang di Cikampek? Ada sih, kayak Jam Photo Studio, terus Jam Photo Booth, Jam Story Wedding, Jam Box, sama Jam Story Album. Oke. Jadi udah 5. Sudah ada 5. Cuman kalau untuk offline store-nya kita baru ada 3. Oke. Baru ada Karisma Fotografi, Jam Photo Studio, sama Jam Photo Booth. Oke. Untuk Jam Photo Studio tuh masih di Cikampek juga, cuman di Jomin, di Aprida. Jam Photo Booth itu di Bandung.
Oke, jadi totalnya tadi ada di 5 itu ya. Kali ini bisnisnya tetap di fotografi, tapi dikembangkan ke segmen-segmen lain gitu ya. Oke, kalau ngomongin fotografi dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang mungkin ya semakin berkembang, ya kan? Tapi mungkin bisa jadi musuh nggak sih ketika teknologi semakin keren gitu ya? Orang-orang kan kayak oke, nggak usah ke studio foto, pakai gadget cetak udah kelar, ya kan? Dengan ada yang seperti itu. Kalau zaman dulu itu kita kepentingan untuk foto tuh kayak lo nggak punya, yang punya foto tuh orang kaya, ya nggak sih zaman dulu? Iya benar. Sesimpel Kodak, Benar. Ya, yang pakai apa roll film kayak gitu, itu orang-orang kaya yang punya kamera foto tuh kan, itu bisa terhitungnya gitu. Terus orang kayak mau ke foto itu pasti ke studio foto. Dulu tuh kayak gadget tuh masih belum kan? Ya. Termasuk juga mau ngelamar kerja. Bener. Wajib banget ke studio foto. Wajib. Ya kan? Fotokopian dulu ya. Fotokopian biasanya Masih ada yang yang terima sudah jasa yang foto sudah ya. iya yang sudah apa namanya memasukkan jasa fotonya juga. Bener. Ya kan? Gue masih inget banget zaman dulu, mungkin zaman kita SD gitu ya, waktu foto-foto studio dengan background bunga-bunga, iya kan? Iya. Dengan lo posenya gini, iya gak sih? Bener. Gini. Bener. Lo inget gak sih? Kita agak flashback ya. Boleh. Zaman dulu studio, lo termasuk yang hobi foto nggak zaman dulu? Atau ke studio foto nggak kalau foto? Belum, karena dulu gue belum tahu banget sih foto. Jadi masih sampai sekarang juga gue mikir kenapa dulu nggak ngedoain foto ya, gitu. Padahal memori banget gitu. Gue belum ke situ lah, karena gadget kamera gue juga belum punya dulu. Oke. Jadi tapi lo masih ingat ya foto-foto zaman dulu? Kayak studio-studio zaman masih karena kan dari atas, maksudnya dari kakak-kakak gue, dari nyokap bokap, sampai akhirnya gue buka, oh iya dulu tuh foto gini. Akhirnya perkembangan zaman mungkin di sini kok makin wah gitu. Oke. Kayak apa namanya ketika lo di studio foto, ada di rumah ada foto-foto studio foto nggak? Ada foto nyokap bokap nikah prewedding tuh ada, masih ada gede banget. Oke. Nah itu masih ada kan kayak. Lo umuran berapa by the way kok kayak masih ada gitu? Umur 25. Oke, masih muda. Masih muda. Muka doang sih tuh. Iya. Gak apa-apa sih. Iya, udah biasa. Iya, benar. Kayak cukur kumis dong kayak gue. Bener. Biar kelihatan 2-3 tahun lebih muda. Maksain sih kalau gue kan kalau Ibi memang masih lucu ya kan. Kalau gue dipotong kumis ya kayak enggak maksa banget sih muda. Abi gue tapi Abi tuh emang dari dulu gak ada kumis kan? Iya, jarang kumis kayak tebel kayak gue. Kayak kemarin gue serandom itu untuk cukuran kumis dan ternyata memang nggak pantas awal-awal tuh, tapi akhirnya kebiasaan. Lucu-lucu aja. Lucu banget sih hari ini. Karena ada orang ini ada tragedi alis buntung lah apa segala macam, ini kan klinik sebelah gara-gara kena kecukuran. Ya Allah serandom itu. Gitu. Tapi kita balik lagi ke perfotoan tadi gitu ya, foto dari zaman dulu sampai sekarang seperti yang gue bilang tadi, dengan teknologi yang makin berkembang, gadget udah lo nggak usah pakai kamera profesional, pakai handphone istilahnya yang udah middle range pun udah oke gitu. Iya nggak sih dengan 100 megapiksel lah sekarang kan jualannya kamera kayak gitu-gitu. Ada Leica di kamera. Iya kan, di kamera handphone sampai nempel kan gitu. Benar. Dengan sensor-sensor ya Sony lah apalah segala macam sensor-sensor kameranya kan. Benar, nyampe orang kan ada yang bikin bisnis kayak studio tematik. Lo bisa masuk bayar sekian 11.000 bisa foto-foto sendiri kan ada tuh di kota-kota besar. Nyampe di Kerawang juga kalau nggak salah pernah ada deh. Kayak foto studio yang bukan jasa foto tapi jasa ruangannya aja kayak lo bisa masuk foto pakai handphone. Iya, buat kayak sewa studionya ya. Itu ada nggak salah di Bandung Jakarta tuh ada, cuma kemarin kalau nggak salah ada di Kerawang juga ada. Oke. Kalau lo sendiri gimana menanggapi dengan era digital yang semakin canggih, kamera handphone yang semakin edan dengan menjual merek-merek kamera akhirnya disisipin ke smartphone, ya kan? Ya gitu-gitu dengan klaim kamera expert lah ini. Gimana menurut lo? Menurunkan sisi bisnis fotografi nggak sih? Ya mengurangi sih ya. Cuma karena kayak orang kan lagi sekarang sistemnya rebahan ya. Pandemik gitu kayak yalah di rumah aja gitu. Cuman emang kalau ngobrolin soal kualitas LCD kayak misalnya foto dari kamera sama HP kalau dibandingin dengan di LCD handphone ya worth it gitu kan. Masih oke, kentara ya. Masih nggak tipis-tipis lah. Bokeh-bokeh aja palingan beda ya. Apalagi sekarang udah ada yang bisa bokeh banget gitu kan kamera ya kan. Itu masih tipis-tipis lah. Cuman
tetap sih kalau menurut gua kayak ada bedanya. Kayak foto sendiri dengan difotoin dengan pada tempatnya gitu kan. Satu itu, kedua cetakan sih. Hasil output akhir gitu. Karena menurut gua kan fotografi itu berakhir terakhir, labuan terakhirnya itu cetakan gitu. Karena itu yang benar-benar bisa menentukan kualitas gitu. Dari hasil cetak. Kalau misalnya nggak nyampe cetakan, semua orang juga kan masih bisa kelihatan ya. Makanya Karisma tuh selain dari foto studio, dia juga ngejual itu gitu, kayak frame, cetakan, karena ya emang pada akhirnya tuh dicetakan itu gitu. Karena ngaruh banget Abibi, kayak kalau pakai handphone tuh biasa di foto prewed yang ada di wedding itu kalau pakai handphone tuh kayak gitu-gitu tuh udah mulai pecah sih. Tapi secanggih-canggihnya handphone, mungkin last year 2020 di tempat gelap sih masih belum. Karena dia masih punya kelemahan di low light aja sih kalau handphone. Tapi sekarang makin ada night mode dan segala macamnya bisa. Iya, makanya 2021 tuh itu saya bilang kan last year ya 2020 tuh masih ini, cuman 2021 ya makin gila ya. Makin gila lah kayak handphone sejutaan aja udah ada night mode-nya. Nah, makanya gue kepikiran kayaknya gue gak usah beli kamera lagi deh. Iya. Beli kamera aja. Tapi pasti kan punya strategi sendiri dari teman-teman Karisma atau dari lo sendiri yang sebagai fotografer yang gimana ya caranya supaya orang tetap gak maksimal kayaknya kalau misalkan emang foto di handphone doang, atau ada bukan penawaran ya ada strategi khusus nggak yang dilakukan oleh studio foto khususnya dari Karisma supaya orang tetap trustingnya tetap harus ke studio deh. Kalau kayak foto mau kayak gimana pun hasilnya kayaknya masih tetap kurang gitu. Sebenarnya kan dalam foto itu kan ada kayak sesuai kebutuhan juga kali ya. Benar. Ya nggak sih? Maksudnya foto itu kan kayak banyak perhitungannya, kayak masalah detail apa. Di Karisma tuh bisa ganti background. Kan kalau di handphone lu foto tembok. Kadang ada juga ya. ada aplikasi yang remove. Nah, kan gitu-gitu ya yang kayak bisa PixArt gitu kan. PixArt aja. Aduh, masuk PixArt. Terus kayak gitu-gitu kan kayak. Tapi beda aja gitu. Karena kalau misalnya lu foto pakai HP terus lu remove di handphone terus kayak lu tempelin background tuh pasti beda karena kualitas juga kan beda. Nah, kalau kita tuh kayak lebih itu sih. Kalau di kita selain foto studio moto doang, di kita juga bisa ganti background. Oke. Di situ terus kayak pandemi nih, pada saat pandemi orang kan kayak gue gak mau keluar nih ke studio, kayak takut di jalannya apa segala macam. Lo ada jasa kayak ada dong, foto studio ke rumah aja. Ke rumah. Ada. Pasti karena setiap produk dan perusahaan sekarang kan melayani itu. Benar. Sampai ada layanan all you can eat yang harusnya datang ke tempatnya. Ini ada orang yang keliling sampai bawain kompornya. Kompornya, benar-benar gitu. Yang kayak ya gitu barbecue, kayak gitu-gitu kan. Barbekyuan 450. Itu dilakukan juga sama teman-teman Karisma ya. Di masa pandemi kemarin di 2020 kemarin kita ada promo itu kayak udah deh lu mau foto apa aja di rumah. Ya itu yang saya bilang tadi kayak jangan khawatir kalau foto di rumah aja tuh bisa jadi wah gitu karena kita bisa ganti background. Jadi perlengkapan segala macam lo di studio berarti ya udah ada, lo tinggal boyong ya. Benar sebenarnya kayak kita tuh kalau waktu kemarin di rumah aja gitu ya kayak cuman modal green screen, tembok putih tapi hasilnya ya itu jadi bisa foto di tempat yang diinginkan. Gitu. Jadi udah kayak bisa menjawab pertanyaan keresahan ketika kemarin gak bisa liburan. Benar. Pengen foto di pantai. Benar. Ini buat nonton gitu ya kayak. Bener. Kayaknya pengen ke Paris deh. Gampang. Di Karisma foto 5 menit udah ada di Paris. Satu itu. Yang kedua hasilnya pasti bagus ya. Benar. Nggak akan diceng-cengin orang yang Photoshop nih. Nah, kan kalau pakai handphone pakai aplikasi kan ya. Benar itu sih. Iya kan? Maksudnya gitulah. Ya itu sih yang kita jual sebenarnya. Ada salah satu itu juga berarti ya foto di rumah ada. Benar. Terus juga dengan yang tadi bisa ganti background dan segala macam. Benar. Tapi kalau di si studionya sendiri ya karena aku emang belum pernah masuk ke dalamnya nih. Harus main ya. Harus sih gitu. Sama timnya. Iya benar, foto studio dong. Ganti foto yang sekarang. Inga jangan denger ya masih temenan sama Arton soalnya.
Enggak. Tapi benar, apa namanya, dunia fotografi itu kayaknya lumayan ini ya, menjanjikan, bisa menjanjikan ya, ya. Menjanjikan sih. Iya, buktinya dengan banyaknya studio foto, iya, fotografer yang semakin banyak juga. Banyak banget. Terus karena kayak menjanjikan banget sih. Maksudnya 35 tahun, 34 tahun. itu bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang sebentar gitu. Betul, bisa Sebuah bertahan bisnis selama. bisa bertahan kan berarti ya lumayan lah worth it. Betul. Gitu sih. Oke, kamera yang sering lo pakai pasti bermacam-macam. Lo pernah pernah memegang dan menggunakan kamera bermacam-macam pasti. Bermacam-macam. Dari kantor lo gitu ya. Mulai dari yang istilahnya lo awal newbie yang dari si Aiki. Bener. Sampai akhirnya yang paling profesional. Boleh disebutin mungkin merek yang menurut lo ini paling ajaib nih kamera, paling keren, canggih dengan fitur dan segala macamnya. Pernah sih. Ya banyak sih, Canon, Nikon, Sony. Yang sekarang gue pakai Fuji. Yang paling canggih sih menurut gue X Pro 3 Fuji hari ini. X Pro 3. Iya, X Pro 3. Fuji X Pro 3. X Pro 3. Oke, kisaran harga berapa kalau boleh tahu? X Pro 3 tuh kisaran 30-an kali. Di 30-an. 30-an. Oke. Dengan harga foto dengan harga kamera lo 30 jutaan, lo sekali ngamen alias keluar itu range harganya boleh tahu nggak berapa? Abis ini deh kita bakal balik lagi. Kan biar tahu. Bener, Iya kan? Karena sekarang eranya era terbuka. Bener. Mau jualan, ya kan? Sekarang ya dipublish apa-apa gitu. Kalau lo ngelihat wedding package apa segala macam semua semuanya langsung dikeluarin harganya biar orang nggak ada apa namanya tersembunyi ya, nggak ada yang nggak bingung, ditutup-tutupin. mau nanya susah. Kadang kan suka ada pertanyaan gini, ini mah Karisma mah udah legend, fotonya bagus-bagus, takut mahal, bener nggak? Oh itu jelas sih. Iya nggak sih? Jelas. Dari situ kan keresahan-keresahan orang yang takut karena ngelihat kualitas bagus kan. Sebenarnya karena ngeliat pintu toko tertutup sih. Nah, terus emang harus dibuka. Kayak ngetok pintu tuh kayak Nah, segan gitu kan. ya udah abis ini kita bakal kasih tahu nih kisaran harga berapa sih untuk jasa foto yang bisa para tetangga dapetin di Karisma Fotografi atau di Karisma Foto Studio ya. Nanti kita bakal balik lagi tetap di Sapa Tetangga, masih ada Artam dari Karisma, masih bareng sama Widi. Sapa Tetangga. Wan Sarana. Bener. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, balik lagi masih ditemani sama Wibi. Ada Antam juga dari Karisma Fotografi. Dan malam hari ini akan ada yang spesial, Antam. Kalau ibarat kata acara-acara reality show, kita biasanya suka nemukan anak dan ibu yang udah puluhan tahun tidak bertemu. Bener. Kalau ini kita akan menghubungi orang yang bisa dibilang berjasa, orang yang bisa dibilang sekarang ini ngajak memberikan banyak ilmu, bahkan juga orang yang bisa dibilang ya sekarang ini jadi memberikan mata pencaharian. Bener. Ya kan? Kita langsung tersambung dengan Mas salah J. satu namanya siapa? Mas J. Mas J. Benar. Halo, assalamualaikum. Mas J. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Baik. Terima kasih udah mau diganggu nih waktunya ya. Katanya hari ini mau closing ya. Iya benar. Biasanya kalau tanggal-tanggal awal bulan gitu. Tadinya pengen ke sana sih, cuman kayaknya Artam dulu aja kali ya. Bener. Kalau Prima Media Pro kan emang media digital yang gesit ya. Abis ini kita langsung ke sana nanti buat konten sekalian MOU kerjasama ya. Apa nama programnya apa ini, tetangga ya? Nama programnya tetangga ya. Kalau nama programnya ini kan kita program reguler live streaming tiap hari di studio. Namanya Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Jadi kita tuh ngundang teman-teman dari komunitas yang punya bisnis atau juga UMKM. Nah hari ini karena kemarin Wibi sempat ketemu sama Artam gitu ya. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Karisma Foto Studio nih. Mas J. Oke, nanti kita undang juga Mas J buat main ke sini ya. Bisa. Gitu. Ya, sukses kan acaranya ya. Amin. Nanti mungkin Mas J mah untuk di podcast kali ya, Bi, bisa ya Bi ya. Di podcastnya Prima Media Pro, karena program kita kan banyak nih Mas J. Selain live streaming, kita juga ada podcast, kita ada review tempat-tempat keren. Bener. Nah nanti bisa tuh kita reviewin Karisma Foto Studionya, walaupun orang udah pada apalah di Cikampek mah ya Bi.
Gitu. Mas J. Mas J, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih. Usianya udah 36 tahun, lebih tua dari 34 tahun. 34 tahun. Lebih tua dari Mas J. Enggak. Ya. Benar. Ya betul. Benar ya? Umur saya atau umur karismanya? Umur karismanya. Kaget. Hah? Kaget. Kok kaget? Kenapa? Takut gua. Oh, menyambung coba bentar. Oke. Kita sambungin lagi para tetangga ya. Ini ada sedikit gangguan nih. Oke, dicoba lagi. Nah, malam hari ini spesial karena tadi kita bilang ini kita kasih tahu dulu buat yang di live Instagram. Kita lagi ngobrol sama Mas J. Mas J, punten terputus. Halo? Iya, Mas J, maaf terputus. Kita sambung lagi ngobrolnya ya. Halo Mas J. Halo. Halo Mas J. Halo Jay. Halo Mas J. Nggak ada ya? Coba. Halo. Halo. Iya, halo. Ada sih harusnya. Mas J. Nah, coba. Coba lagi. Kita coba lagi. Kita cobain lagi. Nah, masuk sih harusnya. Halo. Mas J. Ya. Nah, iya maaf keputus. Kita lanjut lagi ya. Mas J, tadi kan aku bilang nih, Karisma Foto Studio kan udah sekitar 34 tahun. Tadi juga kan dari Artam sempat bilang, katanya si studio ini tuh malah lebih tua daripada si ownernya katanya yang punyanya karena usaha turun temurun gitu ya, ya. Ya maksudnya kalau Karisma sendiri sih emang udah berdiri lama. Cuman untuk era kan kalau fotografi itu ada era-eranya, ada era analog, digital. Terus sekarang mungkin ada ya istilahnya mirrorless ya. Nah, kalau saya nerusin dari analog ke digitalnya sih sebenarnya gitu. Jadi Mas J. Jadi generasi. Halo Ajay. Ya. Dari generasi analog ke digital ya, transisi itu ya. Ya, jadi saya nerusinnya dari digitalnya. Jadi udah ya ada beberapa tambahan mesin. Kita juga kan selain studio ada cetak juga. Betul. Ya, finishing akhirnya itu kan dicetakan gitu. Nah, Jadi ya gimana? Iya, Mas J, yang ngebeda ini dari Karisma Fotografi gitu ya dengan studio foto yang lain, dari segi keunggulan deh, si Karisma Fotografi ini punya apa sih yang bisa bikin sampai akhirnya di 34 tahun ini bertahan? Karena untuk mempertahankan sebuah bisnis apalagi sampai puluhan tahun itu kan bukan hal yang mudah gitu. Apa yang jadi nilai lebih atau keunggulan dari si Karisma ini? Ya pertama sih tetap ide pelayanan, terus kualitas, sama pengerjaannya harus dari hati yang jelas. Dari hati Om. Sih enggak ya. Maksudnya kita tuh pelayanan dari mulai ya orang masuk kita tanya mau fotonya seperti apa, terus alat yang kita pakai, terus editing sama akhirnya nanti finishingnya ke cetakan ya. Cetakan juga kan perlu penyesuaian warnanya pengen seperti apa. Nah itu sih sampai sedetail itu sih kita agar saling mengedukasi. Sebenarnya foto tuh nggak hanya ya kan sebenarnya banyak ya foto tuh dari handphone juga udah bisa kan sekarang udah pada bagus, ada yang kecil-kecil kayak GoPro, Osmo. Ya kita sih tetap menggunakan kamera biasanya kalau sekarang mirrorless, kalau dulu DSLR. Nah itu ya kita tetap menggunakan itu karena man behind the gun sih yang jelas itu. Jadi belakang senjata kita tuh ya orang yang megang senjatanya. Jadi kalau sembarangan juga nggak bisa gitu. Benar. Nah kita kasih edukasi untuk si konsumen tuh atau calon konsumen kita seperti itu. Jadi ya mungkin karena udah ngerasa nyaman, terus akhirnya ngelanggan. Terus kalau Cikampek kan ya dari ibunya, ya anaknya punya cucu, ya, jadi pada
pada kita sih akhirnya gitu. Oke, jadi ya si Karisma sendiri mengikuti perkembangan lah ya, istilahnya harus tetap update ya. Ya, karena fotografi itu kan setiap tahun pasti ada upgrade Betul. kamera, terus lighting, apa. Nah, kita ya berusaha se-update mungkin lah untuk daerah Cikampek. Oke. Ya, cuman baik lagi harganya bisa menyesuaikan atau enggak itu agak sedikit kesulitan ya kalau untuk di daerah gitu. Betul. Kadang kita ya pengen ngikutin ya perkembangan dengan yang lagi tren saat ini, kualitas dengan terbaik segala macam. Tapi ketika kita harus mengupgrade harga, nah itu yang agak susah ya. Nah, itu persaingan. Sebenarnya kan kalau bisnis kan sah-sah saja. Benar. Cuman kan dari si alat yang kita pakai juga harus terhitung. Misalkan Tam bawa apa Tam? Kameranya Tam? Bawa X Pro ya. Iya, X Pro kan biasanya ya. Maksudnya kan harus berapa persen dari kamera yang kita gunakan, alat yang kita gunakan, nah, itu harganya harus disesuaikan. Kalau mau tetap bertahan gitu. Jadi nggak main gue beli alat paling canggih tapi nggak nutup untuk kos kita dalam bekerja kan. Ya kalau rusak itu segala macam maintenance-nya gimana gitu kan. Jadi itu sih yang mungkin jadi orang yang akhirnya tidak bisa bertahan tuh karena kameranya tiba-tiba rusak gitu kan. Itu harus dibetulkan kan untuk diservis segala macam, tidak terhitung kosnya. Nah itu sih. Jadi antara bekerja dengan hobi itu berbeda sih. Kalau hobi kan bebas mau kamera semahal apapun ya monggo gitu. Kalau bisnis ya harus diperhitungkan gitu sih. Makanya kita bisa bertahan sampai sekarang mungkin ya begitu. Oke, selama 34 tahun nih, walaupun ya mungkin dari Ajay sendiri tidak dari awal istilahnya ya, untuk terjun dan mengurus si karismanya sendiri gitu. Pas transisi digital. Transisi digital. Kayak hal-hal seru apa gitu yang sampai sekarang kayaknya nggak akan terlupakan selama hampir ya lo memegang hampir puluhan tahun mungkin ya. Dari 2011 mungkin ya Om ya. 2011 ya lulus kuliah sih. Oke, di kurang lebih hampir 10 tahun. 2009 sorry. Kalau gue dari 2009. Oke, di kurang lebih di 11-12 tahunan lo megang karisma gitu. Hal seru dan unik apa yang sampai sekarang kayaknya ini sih yang kayaknya emang gak bisa gue lupain nih selama lo memegang si karisma foto studio ini? Apa ya paling pas dulu awal-awalnya Photoshop baru ada kali ya, jadi edit gitu kan, orang kadang minta editin mas, mata saya merem pengen diganti deh pakai mata orang biar nggak merem kan. Nyampe gua itu paling seru sih. Iya. Udah deh, lo gak usah bingung mau glow up, datang ke Karisma 5 menit glow up. Karena emang secanggih. Nah itu sama apa ya, zamannya infrared gitu kan, Bluetooth. Iya. Ya, bayar berapa pakai pulsa nggak ya kalau infrared gitu? Kirim foto. Iya, infrared kan dipepetin HP sama. Iya. Nah itu sempat gue alami sih. Jadi istilahnya kita ngasih edukasi bahwa infrared itu kan fasilitasnya si handphone itu sendiri kan. Kita ada alatnya, jadi nggak perlu pakai pulsa, tapi tetap harus bayar. Lo ngirimin filenya mah gratis, lo nyetaknya yang bayar. Tapi nyetaknya bayar dong. Gitu. Oke. Nah itu sih ya suka dukanya. Oke. Dukanya apa ya? Kalau dukanya, ya kan? Gimana? Ajay, kayak ada ini nggak sih, keunikan sendiri nggak sih konsumen di Cikampek selain tadi itu ya, selain tadi yang lo katakan dengan kasus infrared itu, ada kejadian unik atau segi dari ini ya, segi dari si konsumen di wilayah kita, keunikannya seperti apa Ajay? Ya kalau unik sih sampai sekarang juga unik kayaknya. Nggak kelar kayak. Ya uniknya tuh maksudnya ya kadang harus perlu lebih dijelasin banget gitu. Sebenarnya kan nggak semua paham fotografi. Kadang kan orang bahasa Sunda nama kadar ge di foto
kita jepret kayak dicetak langsung. Nah, kan kita kan ada paket-paket. Kadang orang nggak paham ngapain sih pakai paket-paket, yang penting mah jepret sekali foto udah itu kan nggak ya, harus perlu kita jelasin sampai setengah jam. Tahu-taunya ya udah Mas, saya nanya aja dulu nanti. Itu sering banget Mas Bibi. Padahal udah disediain kopi, udah disediain apa gitu. Pemancing Sama nasi uduknya. Apa bakal? Ya uniknya itu aja sih gitu. Iya. Ya banyak sih ya kalau unik, kalau diinget-inget nanti malah nggak enak sama orang Cikampek. Nah Ajay, sama ini saya asli Cikampek. Iya betul. Kita anak-anak Cikampek doang nih, alhamdulillah nih. Ya, Ajay sama ini paling nih persaingan fotografi di Karawang, di Cikampek gitu. Yang katakan pada saat pandemi banyak yang istilahnya package foto ini itu segala macam dengan mereka ngasih bottom price dan istilahnya press release-nya mereka publish gitu ya, si red card-nya mereka publish gitu, karena gimana caranya untuk tetap dapat cuan pada saat pandemi gitu. Nah, di 2020-2021 apa yang dilakukan? Nah, ketika istilahnya semua industri bisnis lagi turun, Karisma sendiri apa yang dilakukan, Ajay? Ya sebetulnya sih kalau yang situasi sekarang kan ya kita makan aja atau beli sesuatu yang lebih urgent aja ya sulit ya, apalagi mau di foto studio gitu kan. Nah itu kan jadi satu tantangan kita ya, cuman kita mencoba memberikan satu pelayanan lah, kayak misalkan ya foto ke rumah atau foto bikin wisuda kan sekarang. Itu juga melayani wisuda yang sama orang tua tuh, di toganya tuh sama orang tua gitu kan. Ini nah, kita sekarang kan lagi musim online wisuda online gitu. Online wisuda ya kayak gitulah. Ya beberapa gimmick yang kita coba tampilkan, terus kita juga sempat sampai cetak foto dari Instagram misalkan. Terus itu ya kita bisa nge-up followers juga dari cetakan itu. Mau nambahin dikit aja? Boleh. Jadi ya itu semenjak pandemi itu segala macam gue pelajarin gitu kan, kayak mulai bisa cetak dari Instagram. Jadi kadang orang kan suka pengen posting nyetak fotonya di Instagram, filenya udah hilang, bisa lihat dari Instagram. Yang tadi kita ngobrol ya masalah repair foto gitu. Repair foto. Terus yang kedua yang kayak ganti background. Ya udah deh, kalau misalnya foto studio masih belum funny, bisa deh nyetak foto, kita bantu ganti background segala macam. Yang kayak gitu-gitu sih peluang-peluang gitu yang kita coba kejar. Jadi ya untuk bertahan untuk situasi sekarang 2 sampai 3 tahun ini ya emang yang penting bertahan aja dulu. Benar. Soalnya kan weddingan juga banyak cancel ya, postpone kayak gitu-gitu ya karena situasi pandemi sih. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri, mungkin karena situasi aja sih gitu. Ya minimal bertahan ya, kita harus bersyukur lah gitu. Betul. Di pandemi juga mengajarkan kita untuk ekstra kreatif ya, gimana caranya untuk tetap bisa berkreasi dan bisa dapat cuan gitu dari hasil. Ya kita mikir kayak tadi tiba-tiba lo kepikiran ya untuk studio foto ke rumah, kayak lo cetak foto yang di Instagram yang filenya hilang, repair dan lain-lain, itu dilakukan sama teman-teman berarti ya. Inovasi lah. Ya dengan prokes yang ketat lah istilahnya, biar si konsumen juga kan harus nyaman kan. Nah itulah ya sedikit ya miris sih. 2 tahun terakhir ini ya. Semuanya kayaknya gitu deh kayaknya. Ya untungnya kita ada cetakan kan, ada produksian lain lah, kita jual frame juga. Ya bisa edit video juga, jadi nggak selalu harus wedding sih gitu. Oke. Ya, berarti itu terus berinovasi, kreatif, bersabar, jangan lupa menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Oke, kalau gitu thank you banget nih Ajay udah ngobrol-ngobrol hari ini. Nanti giliran kita yang main-main ke studio, kita podcastan streaming di sana ya, di Karisma ya.
Siap, diantar. Di Andos pisan. Terima kasih banyak. Yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sama para followersnya atau mungkin konsumen setianya Karisma yang hari ini juga kan kita lagi live Instagram di Karisma Fotografi nih. Banyak juga ternyata viewersnya Karisma yang kayak nanya, ownernya ganteng ya. Banyak. Si aja ini. Kayak gue kalau live tuh kayak ownernya ini. Enggak ke elunya. Bukan. Garis keras. Iya, banyak fansnya aja serius. Enggak juga. Mana ada. Ya disangkanya kan dia itu Artam kan, ya udah. Nanti bisa ini Tam. Ya kita si Karisma bikin promo gini, foto di Karisma gratis foto bareng sama aja. Ya. jadi badut dong. Yang gini-gini kan. Iya jadi model. Tapi nggak apa-apa lah, asal ada cuan deh. Promo apapun dilakukan ya ya. Iya. Yang penting konsumen senang. Ya wes kalau gitu terima kasih banyak Ajay sekali lagi, sukses untuk Karisma Foto, terus berjaya, terus bertahan, terus berinovasi. Amin. Dan tentunya bisa jadi pelopor ya, bisa jadi pelopor studio foto di Karawang. Dan ya pasti boleh datang-datang ke kantornya atau ke studionya gitu yang sudah tersebar. Berarti offline ada di mana aja? Dua di Cikampek, di pasar, dan satu lagi juga di Cikampek tapi di Aprida Kopo Jomit. Di Aprida Kopo. Di pom bensin Apridanya banget. PBO ya. Di situ. Dari salam satu. Mudah-mudahan juga bisa cepat ekspansi ke kota-kota lain, bahkan juga di Karawang kotanya mungkin ya ya. Sebenarnya ada di Bandung, cuman itu khusus foto booth aja sih. Oke, yang Jambox itu ya. Jam foto booth. Cuman di luar Artam ya itu. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you Ajay waktunya. Kita ngomong tadi rencana 5 menit sekarang 15 menit. Biasalah gitu tipu-tipu media. Masuk aja. Oke, ya Tam. Amplopnya titipin ya Tam. Yang jauh aja telepon harus diamplopin, apa kabar harus datang nih? Iya. Closingan, Pak. Closingan. Closingan. Jam 10 nggak nyampe, amplop masuk. Iya bener. Manager. Ya wes kalau gitu thank you sekali lagi Ajay, selamat istirahat, sukses sekali lagi buat Karisma ya. Ya, sama-sama. Yo, Sukses selamat semua ya. malam. Amin. Terima kasih Ajay. Oke, Artam. Wah, seru banget nih ngobrol langsung sama ownernya ya. Gue sedikit tegang. Dan itu pun tidak ada rencana ya. Benar. Iya, out of the box ya. Rencananya serba dadakan. Pokoknya yang tadi udah disampaikan mungkin ya seperti yang lo sampaikan juga inovasinya. Benar sih. Maksudnya ya lagi pandemi gini kayak bener pandemik tuh ngajarin gue banget tentang kreatif, sabar, Dituntut ya. Bener. Oke. Dan sejauh ini sepengalaman lo sebagai seorang fotografer ya, kalau tadi kan dari segi studionya, kayak suka dukanya lo sendiri di fotografi. Di sini kita cerita-cerita. Satu segmen lagi ya. Satu segmen lagi. Sekalian kita juga hari ini tuh lagi ada topik ya yang akan kita angkat sebentar lagi. Kita akan ngobrolin tentang foto-foto lama. Foto-foto jadul, fotomu di dalam dompet. Itu lagunya slang tuh. Masihkah, ya kan? Bener. Fotomu masih ada di dalam dompetku. Di dalam dompet lo, apa kalau mempunyai foto lo waktu kecil atau Itu sih yang gue sedihin, gue gak punya foto. jangankan foto waktu kecil, Tadi foto minta untuk foto promo aja gue kena mental ya nggak kan. ada ya. Oh, iya gue. Ini nih yang biasanya orang melakukan apa namanya, punya profesi apa, tapi dia tidak menservis atau menunjukkan apa ya, bukan, kalau menunjukkan karyanya lu menunjukkan dengan objek-objek yang lain. Tapi yang sedihnya itu tukang foto tapi nggak punya foto sendiri. Trauma soalnya. Kenapa Gue sih? fotoin temen maksimal, giliran gue kasih handphonenya fotoin ya. Aduh ya. Hasilnya nggak sesuai ekspektasi lu ya. Ngalamin nggak Pak? Ngalamin. Nah, tapi semalam sih keren foto-foto dari Lesti, senang. Terima kasih banyak Bapak. Ya udah, habis ini kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama topik kita malam hari ini, masih ditemenin sama Artam dari Karisma Foto Studio. Sahabat tetangga, siaran paling asik bareng tetangga balik lagi bareng sama Artam dari Karisma Fotografi. Ya di mana studionya masih sekarang tuh ada 2, berarti satu di Afrida. Satu di Aprida, satu di pasar. Oke, itu perbedaannya
di Karisma sama di Afrida sendiri apa, Artam? Fasilitas sih sebenarnya, kayak masalah parkir. Kan kadang di pasar kita suka deg-deg ya sama jalan umum. Oke. Parkir, studionya yang luas, lebih luas lah dari Karisma. 2, one stop football lah, kayak foto studionya lebih nyaman lah. Di Aprida tuh kita mau bikin Aprida tuh kayak, kalau kritik dan saran sih berasal dari kritik dan saran di Karisma yang kayak parkirannya sempit mas, nih loh kita sediain Aprida. Terus kayak ruang make upnya nih loh ada, nyampe ke masjidnya ada loh gitu, nyampe lo mau beli aqua juga ada. Jadi udah deh, dia nggak ada alasan lagi Ada buat nggak nyaman buat studio. Betul. Ketika keresahan yang diungkapkan oleh customer tuh kita coba realisasikan. Kita coba kasih gitu. Oke. Ngomongin perfotoan berarti ya. Setelah tadi sebenarnya ada momen yang pukulan mental buat lo karena pas gua nanya lo ternyata tidak punya foto. Tidak punya foto ya kan? Lo tipikal yang suka foto tapi nggak pernah foto sendiri berarti. Bener. Foto tuh gue suka kayak mirror, selfie, terus kayak selfie sendiri bisa sih. Cuman itu tuh cuman buat konsumsi sendiri aja gitu, jarang-jarang. Cuman akhir-akhir ini semenjak gue nggak punya foto di Instagram juga, nyampe tadi di chat astagfirullahaladzim gue nggak punya foto gitu. Mana ya? Ya foto dulu deh gue studio. Tadi mendadak ya? Foto banget. Foto baru ya? Nyampe studio, minta tolong dong fotoin dong. Gue gak punya foto. Nyampe gue chat anak-anak gak ada punya foto gue. Karena gitu. Tukang foto mah bebas. Bukan bebas ya. Pas dimintain foto udah langsung set gitu. Kayak mikirnya, kayaknya gue kapan aja bisa foto deh. Mungkin karena pikiran itu ya. Akhirnya ngefoto-foto gitu. Di Instagram lo sendiri emang apa yang lo posting? Kalau orang kan kayak lo liburan di mana, lo lagi OOTD apa, lo lagi kerja apa gitu, sampai kayak tukang foto pun difotoin pas lagi foto, lagi moto gitu. Yang ada orang yang ngejebak BTS yang kayak pura-pura nggak gitu kan, padahal mah fotoinnya pas gue lagi foto ya gitu. Kayak kemarin ya. Padahal gue sadar sih di foto. Itu gimana tuh? Kayak lo di Instagram sendiri isi foto lo apa aja? Jadi gue tuh mempublis kegiatan sehari-hari sih jarang, tapi kalau di Snap sering gitu. Cuman kalau emang Instagram tuh kayak gue udah saking jatuh cintanya gitu sama fotografi, ya udah deh. Ini bagi gue udah portofolionya ya. Karena gue lebih suka diapresiat portofolio dibanding ganteng. Iya. Ya sama kayak gue kalau ya di Instagram isinya kan gue nggak akan kayak mirror selfie, gue post gitu yang kayak tanpa tema, tanpa caption yang pasti tuh yang punggung itu gue nggak mau gitu. Bukan nggak mau ya, satu nggak ada stok foto ya. Benar. Terus ya kayak buat apa gitu? Better gue posting yang memang ada kaitannya sama kerjaan. Tapi ya sesekali sering post kayak diri gue sendiri masih sih. Cuman nggak seinstan kayak gue posting kerjaan sih. Karena ya gue pikir ya udahlah ya, life for work, kayak kerja untuk hidup untuk kerja gitu. Iya benar. Nah balik lagi. Kayak tadi gue mulai mau ngajakin ngobrol nih di segmen terakhir mungkin ya. Untuk lo masih punya koleksi foto-foto lama gak sih di rumah? Sama di dompet lo ada foto apa aja gitu. Lo masih ada orang yang nyimpen foto di dompet gak sih by the way? Selain foto 3x4, 2x3. Nah itu sih masih banyak. Yang itu ya? Soalnya masih ada yang customer, mas mau nyetak foto buat di dompet. Itu masih ada. Itu masih ada ya Karis. Dengan ini ya, dengan fotonya, foto dia yang setengah badan itu 2x3. Foto buat kerja atau foto? Enggak. Foto memang foto bagus. Foto bagus. Tapi cuman dikecilin. Dicetak kayak foto buat gebetannya ditaruh di dompet gitu kan. Kayak gitu-gitu masih ada. Masih. Tapi banyak yang dari handphone ya kayaknya yang kayak gitu-gitu. Banyak. Iya kan? Banyak. Apalagi, maksudnya enggak yang foto studio sengaja terus di foto dicetakin gitu enggak ya? Enggak. Okay. Yang biasa dicetak kecil-kecil itu emang yang sehari kayak liburan kayak gitu sih. Terus di foto di dompet. Dicetak buat ditaruh di dompet yang kayak gitu. Itu masih ada. Kalau lu sendiri ada? Nggak ada kayaknya cuma di wallpaper HP gitu ya. Itu gue juga lakukan. Gue juga tidak ada foto di dalam dompet. Karena gue bisa bilang gue tuh gak punya dompet. Itu tuh kayak apa namanya buat paspor. Jadi yang buat kartu-kartu. Buat ini buat apa namanya? Ya card holder kayaknya sih.
Sama sih gue juga gitu. Iya kan? Cuma punya card holder doang. Iya karena Dompet tuh gak pernah bawa duit di dompet. Bener. Gak bawa duit. Kalau gue sih gak bawa duit, emang gak punya duit. Tidak tipis ya. Alasannya kan bisa alibi ke situ kan. Bener. Oke, foto-foto zaman dulu nih, foto-foto zaman dulu yang di rumah tuh yang sering gue lihat ya, kalau nggak foto hajatan, ya nggak sih? Itu foto-foto kayak kita rekreasi, ya nggak sih? Liburan. Lo ke Ragunan, Bener. ya nggak sih? Bener. Lo ke Dufan apa segala macam. Lo masih punya foto kecil nggak? Gue dulu tuh nggak aware ke situ, makanya gue nggak terlalu banyak. Paling punya kayak di stok HP-nya nyokap yang masih kecil kayak di foto-fotoin gitu. Dan itu nggak banyak. Oke. Mungkin sekarang adanya di Friendster sama Facebook kali ya. Friendster website-nya masih ada nggak sih situsnya? Udah nggak ada. Udah nggak bisa diakses kan? Iya. Zaman dulu, ya kan dulu banget. di Friendster. Tapi jujur sih, kalau gue harus menguak lagi kisah-kisah perfotoan zaman dulu, kayaknya gue memang agak sedikit gak usah deh. Lebih baik. Nggak usah. Apalagi eranya gue lagi transisi dari remaja ke dewasa. Itu jujur li gitu ya kalau Langsung private account ya kan. Iya, kayaknya orang ketika yang mau stalk Instagram gue terus ngelihat masa lalu gue, kayaknya skip sih gitu. Bener. Karena ya yang namanya orang kan pasti punya transisi ya, transisi. Nah, kalau gue lebih kayak gitu sih, Abibi. Maksudnya si foto-foto itu akhirnya jadi koleksi pribadi, cuman sekedar untuk melihat transisi gue aja gitu. Oh sama aja ternyata Iya, gitu kan. Oh nggak ada perubahan ya. Sama aja ternyata dari dulu sampai sekarang. Karena gue punya tuh foto-foto yang di share sama teman-teman reunian pada itu. Terus mereka yang kayak ngirimin foto-foto gue zaman-zaman era tahun 2011-an. 2007 2008 yang dimana gue kurus banget. Kayak berat badan gue masih di bawah 60 waktu itu. 60. Masih di 50-an. Nggak ngerti ya, ada orang yang bilang katanya kalau makin gemuk, makin ini malah makin berkarisma. Ya kan? Dibanding yang lu dulu pernah ceking gak sih ya? Gue kecil juga dulu. Kecil. Dulu kecil. Ya kurang lebih di angka 48-an. Iya kan? Ada di bawah 50 atau ya di bawah 60 udah mulai lumayan tuh. Udah mulai lumayan. Ya kan kayak udah mulai berisi dikit lah. ini apa namanya rahangnya tirus gitu yang kayak itu sebenarnya bukan ideal tapi lebih ke kayak memang kurang makan, kurang makan. Gue jujur ya kayaknya sih iya ya gitu. Biasa sih kayak kurang makan. Kurang makan gak sih jatuhnya? Kurang Kayak kurang happy, kurang bahagia gitu. Kurang bahagia, mungkin sakitin terus kali ya. Ya wow. Kalau kayak sekarang juga sebenarnya ya bahagia gak terlalu ya, tapi kayak berimbang dengan makannya yang akhirnya bikin gemuk gitu. Iya sih, kalau makan emang benar sih. Makan, rebahan, makan, pandemi. Faktor pandemi ya. Bener. Jujur nih, di masa pandemi lu naik di angka berapa kilo? Gue terakhir nimbang tuh kisaran 60, sekarang 8 deh. Hah, sekarang? 8. 80? Wow, oke. 83. Naiknya berarti lumayan drastis. Lumayan drastis, oke. Kelihatan banget gak ada kerjanya gitu ya rebahan. Apalagi pas kemarin lagi sepi ya. Bener. Istilahnya ya. Gue nyampe kayak kemarin setahun kita PPKM tutup gitu kayak. Serius tutup banget? Tutup bulan April 2020. Lu sampai se-jobless berapa bulan gak kerja? 1 bulan kayaknya. Hah? Bukan gak kerja sih, tapi lebih mengkarantina. Kita karena ada PPKM kan awal-awal tuh kan, akhirnya udah disuruh close, kita renovasi lah. Oh, dimanfaatkan untuk itu. April, Oke. Jadi gitu aja. Jadi fotokuli gue 2020 April tuh jadi fotokuli, bukan fotografer, fotokuli. Dengan lo keliling itu. Renovasi. Oh renovasi studio ya. Itu. Tapi ada hikmahnya juga ya kan. Jadi studio lo kan ada lebih apa namanya? Lebih nyaman lah. Lebih nyaman. Jadi upgrade daripada sebelumnya ya. Kalau teman-teman di sini ada pada foto di dompetnya? Nggak ada. Di handphone? Nggak ada. Di Instagram? Nggak ada. Iya. Ini termasuk Instagramnya buat apa ya? Gue suka nanya loh, Instagram yang postnya 0. Iya ya. Hah? Itu kayaknya yang itu yang second account gitu. Second account yang kayak buat second account apa 3 second? kayak buat ini doang kayak buat apa? Stok doang. Iya, akun giveaway. Ngejar giveaway. Bener sih. Banyak tau yang memang ada khusus akun giveaway. Jadi isinya di feed itu dia postingan-postingan ikutan kuis. Tapi dia punya akun Instagram pribadi yang tidak dikotori oleh giveaway itu. Kadang kan ada loh. Jadi pekerjaan sekarang ya. Iya, ngejar kerjaannya adalah mencari giveaway. Betul. Jadi waktu apa namanya? Ada orang kan yang misalkan
ada si pembuat giveaway gitu ya. Yuk giveaway, posting di feed Instagram lo dan dengan syarat follow dan syarat tag 3 temen lo. Nah mereka tuh kayak nggak mau ngotorin Instagramnya mereka loh. Dengan feed itu. Dengan feed giveaway itu gitu. Akhirnya dia bikin second account. Berarti transisi perkembangan ya dari awal buat stok, akhirnya jadi buat nyari duit. Giveaway. Next Ini buat, bisa jadi profesi baru loh. profesi baru bener. Iya kan, lo bisa ikut komen di PS Store. Iko-ikoyan Arif Mama. Iya, bener. Masuk PS Store iklannya ya. PS Store. Itu dengan tiap hari bagi-bagi HP, ya kan? Gak kelar-kelar deh. Gila. Oke, balik lagi ke fotografi ini. Lo kemarin sempat memperlihatkan hasil karya lo yang bisa dibilang anti mainstream. Itu tuh permintaan dari si klien atau memang ide liar lo yang kayak oke, bisa nggak nih untuk nyobain foto yang, karena kemarin kan lo sempat bilang kalau lo adalah tipikal fotografer yang bukan cuma memanfaatkan, katanya memaksimalkan si talent yang menggunakan produk yang dipakai, tapi lo lebih ke si produknya itu ya. Karena kan orang kan ada yang modelnya cantik nih, gua akan nge-shoot lebih ke si wajahnya atau lebih ke si talentnya, si modelnya dibanding ke si foto produknya. Lebih ke spesifikasi sih, kayak maksudnya komersial kan harus sesuai ya. Kayak gua harus motoin apa nih? Motoin headshot kah kayak beauty atau motoin couple atau itu sih bedanya lu foto sendiri sama foto studio tuh. Karena ya pasti yang diciptakan itu sesuai yang lu kejar, makanya di studio tuh ada paket-paket kan, baby, produk, pre-wedding, wedding. Gue tuh tipikal orang yang suka challenge sih sebenarnya, challenge. Yang tadi gue bahas ya, Mas Aldi masuk lagi kan. Awal mulanya ya gitu, gue tipikal orang yang suka challenge yang akhirnya apapun yang konsumen gue, ketika gue brief sama konsumen, gak bisa lu minta yang susah-susahnya gitu. Lu malah memberikan itu ya, yang seunik-uniknya challenge gue gitu ya. Benar, biar gue juga jadi upgrade. Tapi nggak jadi kesulitan buat lo ketika ada challenge yang dimana belum lo kuasain. Kalau jadi gini, setiap si klien kayak, Mas bisa nggak nih? Gue mau foto gini. Oke deh, besok gue pelajarin. Jadi besok cek ya Mas, propsnya ada atau enggak, kayak gitu-gitu. Jadi besok gue cek, terus, oh bisa nih, gue bilang bisa. Tapi kalau misalnya, jadi nggak on the spot ya? Enggak on the spot. Ya ini ada Masnya yang suka bantu, kayak gitu-gitu. Terus kayak kalau gue bilang nggak bisa karena kan alat properti juga mumpuni ya. Berarti kan balik ke ininya dong, ke si humannya ya. Oh nggak, belum bisa nih Mas, kayaknya kita kurang ini deh, kurang ini itu ntar dikit. Cuman ya gue selalu mencoba buat pelajari dulu. Gitu. Urusan maksimal atau enggak, yang penting lu udah nyoba. Gitu enggak? Kalau bisa ya, kalau di komersialnya gue nggak gitu sih. Maksudnya komersial mah tetap gue selalu pengen nyari kepuasan buat klien gitu, makanya selalu gue tes lagi sampai akhirnya gue pasti kalau gue itu bisa. Oke, sampai akhirnya lu memberikan keputusan oke Mas, hayu gitu ya. Bisa. Karena ketika lu sudah trial and error ya. Benar, trial and error gitu ya. Takutnya kan namanya juga misalnya yang kayak Iya. Tapi ada nggak keluhan yang kayak menurut lo udah bagus tapi konsumen lo kayaknya emang standarisasinya tinggi gitu, yang kayak kurang ya Mas gitu. Pasti pernah ngalamin dong. Pre-wedding. Di pre-weddingnya ya. Soalnya gue punya mindset tertentu sih di pre-wedding bisa. Selera balik lagi kan? Selera. Cuman kalau gue tuh kan, jadi gue orang punya mindset sendiri di pre-wedding. Kalau pre-wedding tuh gue percaya lah kalau itu tuh mesin waktu. Foto tuh bisa jadi mesin waktu. Yang kadang misalnya pre-wedding tuh, ini gue cerita dikit lah ya. Boleh. Foto nyokap bokap yang tadi gue ceritain, itu tuh jadi satu hal yang bikin mindset gue berubah. Jadi pas ada trouble, yang gue percaya bahwa foto wedding tuh nggak cuma sekedar foto gitu, pre-wedding juga nggak cuma sekedar foto. Di situ tuh kayak someday 5-10 tahun lo nikah dan lo punya anak, gue yakin deh, anak lo bakal ngeliat. Lo pernah nggak sih lihat foto pre-wedding yang banyak? Kan? Kadang gue suka mikir, kita tuh foto bukan ngejar bagus, maksudnya bagus akan ada yang lebih bagus, baik bakal ada yang lebih terbaik.
gue sih foto prewedding lebih kayak yang tadi gue bilang storytell apa segala macam selalu gue siapkan. Jadi ketika gue bikin sebuah foto tuh ya jatuhnya panjang masa gitu. Kadang itu yang suka berbentrokan tuh sama klien gue di Cikampek. Makanya tadi aja bilang edukasi ya terus aja ya sih. Edukasi memang harus diimbangi dengan promosi ya. Benar. Dengan materi publikasi. Benar kan? Yang kayak gitu-gitu. Tapi lu pernah punya foto lama nggak sih yang kayak lu lihat dulu tuh gue gini. Iyalah, langsung Iya kan? Kayak cuma ngeliat foto. Iya. Nyokap bokap gue nggak jadi cerai gara-gara foto yang dipajang. Nah akhirnya gue percaya foto pre-wedding tuh bisa mencegah perceraian di Indonesia walaupun cuma 2%. Setidaknya bisa membantu itu. Gitu. Tangan dong buat Jai. Sampai sedetail sama Jai lagi buat Maaf Mas Jai. Iya benar. Mention ya. Sampai sedetail itu ya memikirkan istilahnya bukan konsep ya tapi jadi ada nyawanya ya si fotonya. Iya, jadi itulah kenapa akhirnya gue punya mindset dan tarikan diri di Foto itu. Karena ya itu tergugah dengan kayak lo ngelihat foto pernikahan bokap sama nyokap lo gitu. sampai akhirnya mereka bisa istilahnya masih bersama gitu ya. Perkara foto tengah malam kayak ngapain sih tuh beh gitu ya. Nggak apa-apa kayak ngomong. Serius. Ini serius Li. Ini yang bikin bentuk mindset gue di pre-wedding. Makanya tadi gue cerita ya. Walaupun gue harus ngasih foto secara gratis pre-wedding buat teman-teman Prima Media Pro yang mau foto kawin, nikah, tapi kita punya sepaham. tuh kan boleh. Oke. Yang terakhir nih, ada package apa aja? Ini kita sudah membahas ya. Kita untuk ada package apa aja yang pengen disampaikan atau ada edukasi apa yang mau disampaikan sama si para konsumen atau customer setianya Karisma atau mungkin yang lagi nonton di Prima Media Pro khususnya di bidang fotografi atau di foto studio yang mungkin masih banyak yang tabu, masih banyak yang belum paham, ada yang mau lo sampaikan terakhir? Di foto studio untuk package sih banyak kayaknya dari lahir sampai akhirnya punya anak lagi itu ada paket baby, foto grup sama teman-teman, kayak foto wisuda, kayak foto family atau segala macam itu ada sebenarnya di Karisma. Dan satu sih edukasi Karisma nggak mahal. Tuh. Start from angka 200 ribuan untuk package itu ya. Untuk package foto studio di kita tuh start from 200.000. Oke. Penasaran sama kualitasnya, penasaran sama promo-promonya bisa cek di sosial medianya dong. Benar di Instagram kita. Di Karisma Fotografi. Yang lainnya nanti di bawah. Di bawahnya juga ada tuh. Iya, perintilannya tuh. Perintilannya ya. Ya kan? Bio-nya udah kayak anak kecil banget gak sih? Iya. Ada apa aja selain Karisma tadi? Ada Jam Foto Studio, Jam Foto Booth, Jam Story Wedding, Jam Story Album, sama Jam Box and Cafe. Oke, bisa langsung dikunjungin aja kalau penasaran. Bisa. Langsung datang ke Karisma atau bisa DM-an dulu atau kontak dulu. Bisa sama banget. Adminnya baik banget lah. Iya. Respon banget. Wow, responsif Jam ya. 11 telepon diangkat. Wow. Siapa tahu nyangkut ya. Siapa tahu nyangkut balik lagi ke situ ya. Ya udah kalau gitu Artam thank you banget udah Siap ngobrol-ngobrol hari ini. makasih banyak nih udah diundang. Ya sukses pokoknya buat Karisma, sukses buat Artam, sukses namanya siapa lupa gue. Ican, thank you banget ya. Hari ini sudah ikut dan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Tinggal nanti giliran kita yang main-main ke Karisma. Ditunggu banget loh. Foto-foto di sana. Bener. Ditunggu banget ya. Siap. Pokoknya kolaborasinya mudah-mudahan setelah ini kita ada kerjasama yang menghasilkan banyak cuan. Iya, cuan terus pokoknya. Terima kasih sekali lagi. Abis ini kita masih bakal balik lagi. Masih ada Dennis nanti akan balik lagi ngobrol-ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih buat Artam, Aican dari Karisma pokoknya ya. Para tetangga jangan kemana-mana. Tetap di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga.